Alhamdulillah. Bapak Edi Iskandar. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ya, diketahui bahwasannya pada hari ini seluruh masyarakat Indonesia sama-sama menggunakan hak pilih ataupun hak suaranya untuk memilih kepala daerah di daerahnya masing-masing. Tak terkecuali bagi para calon wali kota, contohnya adalah wali kota Bandar Lampung seperti Rehana dan juga Eva Dwiana. Diketahui bahwasannya pada hari ini calon wali kota Bandar Lampung nomor urut 01, Dr. Rehana telah melakukan pencoblosan di TPS 13, Kelurahan Waihalim Permai, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung pada Rabu 27 November 2024 pada pukul 10:16 waktu Indonesia Barat. Rehana datang bersama dengan tim dengan pakaian serba putih menggunakan Toyota Alphard hitam dengan nomor polisi B1739ZKY. Rehana pun melangsungkan serangkaian tahapan pencoblosan hingga 12 menit pasca datang ke TPS tersebut. Mantan Kadis Kesehatan Lampung mengatakan dirinya pada hari ini datang ke TPS bersama dengan tim sengaja menggunakan pakaian serba putih. Rehana pun mengungkapkan alasannya memakai baju serba putih saat pencoblosan. Insya Allah, katanya jika dirinya ini bisa memenangkan kontestasi Pilkada pada 27 November 2024 ini, kertas putih yang diberikan oleh pemerintah untuk dilukis dengan hal yang baik. Dirinya pun mengaku bersama dengan tim setiap harinya selalu berdoa bersama keluarga dan juga tetangga. Dikatakan bahwasannya Rehana ini setelah selesai pesta demokrasi, dirinya pun berharap semua pemimpin agar bisa berbuat baik untuk kemajuan di kota Bandar Lampung. Bunda, kalian Bunda, gantian dong. Harus hadir ya? Iya, ini bukan dia. Hari ini positif menang. Oh ya, hari ini adalah hari pesta demokrasi kita ya. Ya, siapapun nanti yang menjadi yang mendapat hasil terbanyak itu pasti insya Allah yang mendapat ridho dari Allah untuk memimpin di kota Bandar Lampung ini. Ya Tribuners, tadi pagi sampai dengan siang hari tadi, yakni pukul 13 waktu Indonesia Barat, seluruh masyarakat Indonesia sama-sama menggunakan hak pilih ataupun hak suara untuk memilih calon kepala daerah di daerahnya masing-masing. Dan kita tahu bahwasannya untuk calon wali kota Bandar Lampung, yakni Dr. Rehana pun sudah menggunakan hak suaranya di TPS 13. Dan untuk mengetahui kira-kira seperti apa hasil penghitungan suara sementara yang sudah dihitung oleh panitia di TPS 13 di mana tempat calon wali kota Bandar Lampung Rehana menggunakan hak pilihnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Bayu Saputra. Halo, selamat sore Bayu. Rekan Mutiara. Ya Bayu, bisa disampaikan sejauh ini bagaimana hasil penghitungan suara sementara untuk di TPS 13 di mana Rehana ini menggunakan hak suaranya juga? Ya, terima kasih rekan Mutiara. Benar bahwasannya pada tempat pemungutan suara atau TPS 13 Kelurahan Waihalim Permai, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Di tempat ini mantan Kadis Kesehatan Rehana menggunakan suaranya untuk memilih pemimpin pada 5 tahun ke depan. Dan pada siang ini masih berlangsung proses untuk penghitungan suara, yang mana pada yang bisa kita lihat di belakang ini tim sedang melakukan
penghitungan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, yang mana proses ini masih berlangsung. Namun sebelumnya pemilihan ataupun pemilihan gubernur yang telah dilakukan juga sudah selesai dilaksanakan, dan tercatat di TPS 13 ini Rahmat Mirjani Jausal ini mendapatkan suara plus 3, kemudian Arinal 40 dan tidak sah 15 dari total suara sekitar 529 orang. Di mana pada kesempatan ini masyarakat yang berada di TPS 13 hanya sebanyak 143 orang yang menggunakan hak suaranya. Begitu rekan Mutiara. Oke, baik. Untuk proses penghitungan suara sendiri ini diperkirakan sampai pukul berapa akan selesai dan kita akan sama-sama mendapatkan hasilnya untuk penghitungan calon wali kota Bandar Lampung di TPS 13, Bayu? Iya, terima kasih rekan Mutiara. Yang mana kita ketahui bahwasannya panitia sedang berlangsung melakukan penghitungan, yang mana sesuai ketentuan semua masyarakat Lampung menggunakan hak suaranya dari pukul 7 sampai dengan pukul 13 atau jam 1 siang. Namun saat ini proses masih terus berlangsung dan diperkirakan berdasarkan keterangan dari Bapak Ketua KPPS, yakni Bapak M. Haris Batani, yang menjelaskan pihaknya bersama tim yang melakukan proses penghitungan ini selesai pada pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Begitu rekan Mutiara. Oke, baik. Terima kasih banyak Bayu atas laporannya. Kita tunggu update terkait dengan hasil perolehan penghitungan suara di TPS 13, di mana ini merupakan TPS calon wali kota Bandar Lampung nomor urut 01, yakni Reihana, menggunakan hak suaranya. Kita nantikan bersama update-nya, Bayu. Terima kasih banyak atas laporannya. Dan setelah selesai pesta demokrasi ini, mungkin kita semua bisa berbuat baik untuk kemajuan di Kota Bandar Lampung. Ya. Antusias yakin nggak nih, Bunda? Setiap kita melaksanakan, kalau Bunda selalu orangnya harus optimis. Ya, Allah tidak suka sama orang yang pesimis. Apapun nanti kadarullah itu Allah yang menentukan. Tapi kita harus tetap optimis. Berjuang sudah, ya, mensosialisasi sudah. Pada ini adalah akhirnya biarkan rakyat memilih, ya, siapapun pilihan rakyat itu insya Allah mendapat ridho dari Allah SWT. Keyakinan berapa persen, Bunda? Ya, kalau ya nggak banyak-banyak lah, kali 50-60 aja. Bun, untuk ini sih Bun, harapan untuk siapapun pemimpinnya yang terpilih, baik itu nanti gubernur atau wali kota, depannya gimana? Ya, kita mengharapkan, kan kita sudah berkeliling ya ke desa-desa, kelurahan ya. Ya, kita kan mengambil aspirasi dari masyarakat. Yang pasti mereka menginginkan suatu perubahan. Jadi siapapun yang menjadi nanti wali kotanya atau gubernur, ya mungkin perubahan yang diinginkan masyarakat itu kita harus lebih tahu dulu perubahan yang bagaimana ini yang diinginkan ya. Jadi tentu perubahan itu perubahan yang lebih baik yang harus diinginkan oleh masyarakat. Jadi pada dasarnya masyarakat ini memang ingin berubah. Saya juga bingung kenapa kalau ditanya selalu ingin perubahan. Nah, jadi siapapun nanti yang mendapat hasil yang terbanyak, nah mudah-mudahan bisa mengambil aspirasi lagi perubahan yang seperti apa gitu yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk antisipasi adanya kecurangan nanti ke depannya gimana, Bunda? Tim kita, Bunda? Ya, yang pertama adalah tentu kita perkuat tim kita, terutama saksi ya. Saksi itu harus betul-betul ya nyimak lah di situ, jangan sampai mungkin tidak menyimak dengan baik. Dan juga kalau ada yang mungkin yang tidak hadir, sebaiknya kartu undangan itu dibawa pulang aja, nggak usah ditinggalkan di TPS. Ada potensi nggak sih Bunda itu kecurangan itu, Bunda? Kalau saya selalu orangnya positif thinking ya. Kalau Bunda ini selalu positif thinking. Ya ini sudah berjalan ya. Apapun yang terjadi ya itu ya mungkin Allah berkehendak. Jadi ya kecurangan atau apa ya kalau
Kalau Bunda ya mudah-mudahan tidak ada yang curang. Kan kita ingin sih kalau kita lomba itu kan ingin hasilnya sesuai dengan apa hasil kita ya. Kalau kita misalnya ada hal-hal yang mungkin yang kita curang atau apa, kalau Bunda secara pribadi Bunda nggak puas itu ya, maksudnya nggak puas tuh kok harus begini gitu, harusnya apa adanya aja gitu. Jadi ya positive thinking aja, mudah-mudahan semua juga bisa seperti itu. Bun, target di TPS 13, ini kan TPS Bunda nih, gimana Bun? Untuk menang seperti apa Bun? Atau seperti apa? Ya, kalau Bunda sih berharap, sebenarnya TPS saya ini dulu nggak di sini loh. Dulu TPS Bunda tuh di dekat di Saperius, karena rumah Bunda dekat di situ. Makanya Bunda juga kaget kenapa saya dipindah ke TPS ini gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, semua kan sama aja. Jadi yang tentu kalau yang lebih dekat hubungan emosional tentu dengan tetangga-tetangga dekat ya, yang seharusnya Bunda berada di TPS yang di Saperius itu. Tapi sekarang dapat undangannya di TPS yang ada di sini, ya kita jalankan. Harapannya menang ya Bun di sini Bun ya? Insya Allah. Nah Bun, kenapa nih Bun untuk hari ini pakai pilih baju warna putih-putih nih Bun? Ya, baju. Bunda. Jalan-jalan. Kanan. Kanan. Kanan Bunda, kanan Bunda. Bunda, tahan Bunda. Halo. Banyak di data. Ya. Halo. 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 Ya. Halo. Oh ya, lama itu. Ya, nanti. Ya.
Ada? Oh, yang satu data, ya. Untuk lomba aja. Di sana. Betul. Lima. Terima kasih Mas ya total. Yuk. Yang ini 158 orang. Iya. Ini lebih banyak lagi yang abstain. Golput. Iya, desanya 19. Kalau betul tadi cuma 15. Sudah ya. Belum. Iya.
Wali kota. Apa? Kamu wali kota. Saya lagi. Benar. Iya, ada belakang. Kalau boleh ada permain kalau itu kan. Belum. Belum. Ya, selain calon wali kota nomor urut 01 yakni Dr. Raihana yang melakukan atau pencoblosan di TPS 13 Waihalim, kita juga akan melihat bahwasannya ini calon wali kota Bandar Lampung dari nomor urut 02 yakni Eva Duyana juga menyalurkan hak suaranya di Pilkada 2024 tahun ini. Diketahui bahwasannya untuk Eva Duyana sendiri ini melakukan pencoblosan di TPS 5 Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada Rabu ini. Nah, pada saat tiba di TPS, calon wali kota Bandar Lampung yang akrab disapa Bunda Eva itu pun disambut oleh anggota KPPS yang mengenakan baju adat. Bunda Eva pun terlihat penuh semangat mendatangi TPS yang merupakan lokasi taman budaya di Provinsi Lampung. Pada momen tersebut, Bunda Eva meminta agar masyarakat bisa datang untuk menyalurkan hak suaranya ke TPS dan tidak golput. Ia pun mengaku masyarakat kota Bandar Lampung sangat antusias dalam menyambut hajat 5 tahun sekali ini. Nah, ditanya soal hasil dan juga optimismenya untuk memenangkan pilkada, ia menjawab untuk menunggu hasil setelah penghitungan suara dilakukan. Oke, Bun. Masukin. Oh, banyak. Aduh, Bu. Aduh, Bu. Bu. Yang dari absen. Kalau udah bawa sini, kita mulai pencoblosan. Dua. Ya, Tribuners, tadi pagi, tepatnya pada pukul 8 pagi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat di TPS 5 Kelurahan Palapa Tanjung Karang Pusat, ini seluruh masyarakat sudah menggunakan hak pilih suaranya dan juga dengan calon wali kota Bandar Lampung Eva Duyana yang sudah melakukan pencoblosan menggunakan hak suaranya di TPS 5 Kelurahan Palapa. Untuk mengetahui seperti apa hasil dari proses penghitungan suara sementara di TPS 5 Kelurahan Palapa, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung di lokasi,
Bobi Zulsaputra. Halo, selamat sore Bobi. Ya, selamat siang, Dr. Mutia. Ya, Bobi, bisa disampaikan terkait dengan hasil penghitungan suara sementara yang sudah dilakukan oleh TPS 5 Kelurahan Tanjung Karang Pusat. Ya, terima kasih rekan Mutia di studio. Saya Bobi Zulsaputra melaporkan dari TPS 5 Kelurahan Palapa yang merupakan lokasi tempat Bunda Eva mencoblos. Saat ini sedang dilakukan penghitungan suara, yakni penghitungan suara wali kota, Tribuners. Untuk hasil sementara kita belum bisa mengetahui karena ini berlangsung ya, Tribuners. Nah, untuk sementara hasil penghitungan suara ya, Tribuners, bisa dilihat dari penghitungan suara pemilihan gubernur. Karena tadi sudah ada hasil Tribuners. Sementara dimenangkan oleh Mirzani dan Jihan, paslon Pilgub nomor urut 2 dengan perolehan suara mencapai 250 Tribuners. Sedangkan untuk paslon nomor urut 1 Arinal dan Sutono diketahui perolehan suaranya mencapai 37 suara, hanya 37 suara Tribuners. Dan saat ini kita lihat proses penghitungan suara itu. Kalau kita kendati begitu, Tribunus, ini dari tadi kita bisa lihat ya, paslon nomor urut 2 yaitu Eva Duyana dan Dedi Amrullah mengungguli paslon nomor urut 1 yaitu Rehana dan Arodia. Karena dari tadi kita mendengar KPPS menyebut surat suara bernomor 2, Tribuners. Saya tidak dengar sendiri, Tribuners. Untuk diketahui Tribuners, di TPS 05 Kelurahan Palapa ini terdapat jumlah DPT dapat tetap sebanyak 579 Tribuners. Dan tadi bisa saya jelaskan tadi pagi, tepatnya jam 8 lewat 15 menit, Bunda Eva atau Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, telah menyalurkan hak suara di TPS ini, Tribuners, dengan ditemani oleh Herman HM dan anaknya. Saat diwawancarai, Bunda Eva mengatakan agar masyarakat Bandar Lampung tidak golput dan bisa berangkat ke TPS yang sudah mendapat undangannya, Tribuners. Bisa kita lihat sendiri, Tribuners, di TPS ini lebih dulu kan KPPS menyebutkan nomor urut 2 ya, yakni Eva Duyana dan Dedi Amrullah.
Dua-duanya dicoblos. Tidak sah. Dua. Ya, Tribunal, saya informasikan kembali bahwa tadi sebelumnya sudah dilakukan penghitungan suara pemilihan gubernur Lampung dan didapati pemenangnya ialah atau yang unggul ialah paslon nomor 2 yakni Mirzani Jihan dengan perolehan suara 250 dan nomor 1 Arinal Sutono memperoleh suara 37. Tribunal. Ini tepatnya di TPS 5 Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung di tempat Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Dwiana mencoblos tadi pagi. Dua-duanya dicoblos juga tidak sah. Selain ada pemilihan paslon nomor urut 2 dan diketahui ada beberapa surat suara yang tidak sah atau memilih untuk golput dengan mencoblos 2 gambar. Dua-duanya dicoblos tidak sah. Dan maaf dan kita sudah membuat dan selesai. Azan Tribuners. Terima kasih. Bapak Edi Iskandar. Ibu Karimah. Ada coblosan. Sama ya. Izin Bunda. Jangan salah, ini yang warna hijau. Oke, Bun. Masukin. Oh, banyak. Aduh, Bu. Aduh, Bu. Bu. Yang dari absen. Iya, 2.800. Kalau enggak bawa sini.
Satu. Ya, Tribuners di penghitungan suara diberhentikan karena ada break azan ya Tribuners. Dan semua petugas KPPS telah memulai penghitungan suara lagi. Pilwakot yaitu Pilwakot Bandar Lampung antara paslon nomor urut 1 Rehana Aryodia dengan paslon nomor urut 2 dan Dedi Amur. Dan bisa kita lihat sejak dimulainya paslon ada azan tadi, paslon nomor urut 2 masih mengunggul, dilihat dari petugas KPPS yang selalu menyebut nomor suara nomor 2. Satu, dua-duanya dicoblos, tidak sah. Dua-duanya dicoblos, tidak sah. Dua-duanya dicoblos, tidak sah. Terus nampaknya pasangan calon nomor urut 2 Fadriana sangat kuat di sini Tribuners. Terus menginformasikan kembali bahwa saya sekarang berada di TPS 005 di Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, tempat Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Dwiana mencoblos di pagi Tribuners. Hasil sementara pemilihan gubernur yang sudah selesai dilaksanakan tadi, paslon nomor urut 2 yaitu Mirzani Jihan mengungguli paslon Arinal Tono dengan perolehan suara mencapai 250 suara, sedangkan paslon nomor urut 1 Arinal Tono hanya memperoleh 37 suara Tribuners. Dan saat ini sedang dilakukan penghitungan suara Pilwakot, yaitu antara paslon nomor urut 1 Rayhana Aryodia dan paslon nomor urut 2 Eva Dwiana dan Dedi Amrullah. Dan bisa saya informasikan dari sejak awal penghitungan suara sampai saat ini, pasangan nomor urut 2 Eva Dwiana dan Dedi Amrullah sangat kokoh atau sangat kuat. Dari tadi sejak awal petugas KPPS selalu menyebut hasil surat suara yang dihitung dengan sebut dua. Ini satu barusan. Bersih ya, nggak ada coblosan, tidak sah. Baik rekan Bobi, terima kasih banyak atas laporannya dan kami tunggu informasi selanjutnya mengenai update dari perolehan hasil penghitungan suara sementara di TPS 5 Kelurahan Palapa, Tanjung Karang Pusat. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan ataupun laporan yang disampaikan oleh kedua reporter kita, yakni di TPS 13 Wai Halim, di mana ada Bayu Saputra yang menyampaikan bahwasannya hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan suara untuk calon wali kota dan juga wakil wali kota. Begitupun di TPS 5 di Kecamatan di Kelurahan Palapa, Tanjung Karang Pusat, di mana proses penghitungan suara untuk calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung masih terus dilakukan oleh KPPS setempat. Baik Tribuners, kita nantikan terus update mengenai perolehan penghitungan suara sementara untuk di wilayah kota Bandar Lampung, dan mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.